Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai materi hari ini. Ini masih melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu, ya. Jadi pada problem yang pertama kemarin adalah dalam membangun pohon keputusan itu yang pertama adalah bagaimana menentukan kondisi atribut tes. Nah, jadi ada beberapa kemarin kita mau menggunakan multi-way, two-way, ataukah misalkan continue atau ya, berdasarkan variabel input jadi atau atributnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke permasalahan yang berikutnya. Bagaimana menentukan split terbaik? Ini terkait dengan atribut mana yang harus kita pilih dari misalkan kita punya 10 atribut. Apakah selalu harus atribut yang pertama? Jadi ini yang akan kita bahas berikutnya, yaitu bagaimana menentukan split yang terbaik. Nah, split yang terbaik, misalkan kita punya 3 atribut seperti ini. Atribut seperti ini, ya, yang satu apakah ini misalkan dia memiliki mobil sendiri, kemudian tipe mobilnya apa, lalu student ID misalkan. Nah, ini kira-kira dari ketiga ini yang kita pilih pertama mana? Nah, ini ternyata kita bisa membandingkan ketiga splitting ini, ketiga kondisi splitting ini dengan menghitung keseragaman dari kelas setiap simpulnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita pernah di problem pada saat kita membahas mengenai algoritma Han. Algoritma Han ini kan mula-mula data itu adalah keseluruhan data ya. Jadi kita membangun mulai dari 10 data ini, kemudian 10 data ini dipecah berdasarkan salah satu atribut gitu ya. Nah, kemudian dipecahnya ini kan nanti akan kita lihat di dalam himpunan ini ya. Saya mengingatkan yang kemarin ya, misalkan mula-mula dia terdiri dari 1 sampai dengan 10. Yang kemarin itu. Ini ada 10 data. Nah, 10 data ini dipecah dengan menggunakan salah satu atribut yang kita sebut dengan splitting atribut. Misalkan refund gitu ya, misalkan refund. Nah, refund ini nilainya adalah yes dan no. Maka ini akan dipecah berdasarkan refund, ya. Kemudian dia dipecah menjadi 2, yang nilai refundnya yes dan nilai refundnya no. Yang masuk ke refundnya yes itu misalkan kalau kita lihat di sini yang refundnya yes ada 1, 2, 3, yaitu 1, 4, 7. Sedangkan yang refundnya no itu ada 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. 8, 9, dan 10. Ini. Jadi hasil splitting itu tadi menghasilkan 2 subset data. Yang subset data pertama isinya 147 dan subset data yang kedua 23 dan seterusnya. Nah, kita bisa mengukur keseragaman kelas yang ada di simpul ini. Artinya apa? Apakah semua data yang ada di simpul ini terletak pada kelas yang sama, itu dikatakan dia sangat seragam. Artinya sama semua, berarti dia sangat seragam. Ya. Sedangkan misalkan ada satu simpul yang dia tidak seragam, maka kita bisa menghitung berapa tingkat keseragamannya.
Ya, contohnya 147. 147. 1 ini ada di kelas no, 4 itu ada di kelas no, 7 ini juga ada di kelas no, maka semuanya ada di kelas no. Ini artinya dia sangat murni. Ya. Kalau ditulis tingkat kemurniannya, istilahnya kalau emas itu ya, tingkat kemurniannya dia sempurna karena semuanya tidak ada yang terletak pada kelas yang berbeda. Nah, kalau yang di sini, yang di 2, 3, dan seterusnya, ini ada yang ada di kelas no, ada yang di kelas yes. Nah, berarti campuran ini. Maka tingkat kemurniannya akan berkurang di sini. Sudah tidak murni ya, tapi tidak murninya seberapa tingkatnya. Itu ada ukurannya. Ini yang dimaksud dengan tingkat keseragaman. Nah, apa yang dihitung di sini adalah dengan melihat tingkat keseragaman atau tingkat kemurnian dari isi simpul-simpul ini kita bisa membandingkan mana simpul yang mempunyai dianggap sebagai best split, ya, best splitting, itu adalah yang simpul-simpul anaknya ini mempunyai tingkat kemurnian paling tinggi. Nah, untuk mengukur tingkat kemurnian, gitu. Nah, ini. Tapi di sini kebalikannya ya, bukan tingkat kemurnian, tapi tingkat ketidakmurnian. Jadi kita menggunakan ukuran simpul dengan istilah impurity simpul. Ya. Jadi untuk melihat distribusi kelas itu homogen atau tidak homogen. Yang dianggap homogen ya kalau dia terletak pada kelas yang sama. Nah, contohnya simpul ini, simpul yang kiri ini, kan terdiri dari data-data tadi ya, misalkan ada 10 data, nah 5 data dia masuk ke kelas C0, 5 datanya dia masuk ke kelas C1. Dia terbagi rata antara yang kelas 0 dan kelas 1. Maka kondisi seperti ini dikatakan bahwa simpul itu dia tidak homogen. Ya, tidak homogen, tidak sama semua kan. Nah, dengan tidak sama, maka derajat impurity-nya, derajat ketidakmurniannya itu tinggi. Karena kita di sini menggunakan ukuran ketidakmurnian. Nah, sedangkan yang kondisi simpul yang seperti ini misalkan ada simpul, di mana simpul itu dari 10 data, yang 9 masuk ke kelas C0, yang 1 masuk ke kelas C1, hanya 1 yang berbeda gitu ya. Maka ini sudah mendekati homogen, meskipun dia belum homogen yang sempurna. Nah, yang seperti ini maka dikatakan dia murni. Nah, karena dia murni, maka derajat impurity-nya itu rendah. Oke ya, ini bagaimana menentukan base splitting dengan mengukur tingkat ketidakmurnian dari sebuah simpul.